Nabi istrinya lebih dari 4. Itu khususiyah buat Nabi. Nah, yang sahabat atau umat nggak boleh dari 4, dalilnya apa? Ada dalil yang jelas, di mana ketika sahabat Ghilan, dia masuk Islam, istrinya ada 10 kalau nggak salah. Nabi bilang, amsik arba'an, hai Ghilan, kau pilih yang 4, wa farik sa'irahunna, sisanya kamu pisah atau kamu cerai. Nah itu berarti ini dalil bahwa hukum nikah lebih dari 4 itu khususiyah Nabi. Nah sekarang ini masalah salaman. Kalau dibilang khususiyah, nggak ada dalilnya. Nah, ini menarik. Qadhi Iyad, ini sebenarnya ulama mazhab Maliki, Qadhi Iyad. Ada universitas di Maroko namanya Jami'ah Qadhi Iyad. Itu mengatakan, orang kalau bilang sesuatu itu dalilnya khususiyah, itu harus ada dalilnya, nggak bisa pakai ihtimal. Nah, ada satu kaidah dalam usul fikih berbunyi begini. Ad-dalil idza tatafarraqa alaihi al-ihtimal la yattajihu ilaihi al-istidlal wa kasahu thawbul ijmal. Itu dulu saya ngaji kitab Ghayatul Wusul ya, kalau nggak salah, atau Jam'ul Jawami, saya lupa. Pernah baca itu saya. Di Jam'ul Jawami atau di Ghayatul Wusul juga ada itu. Ad-dalil idza tatarraqa alaihi al-ihtimalu la yattajihu ilaihi al-istidlal. Dalil itu idza tatarraqa alaihi al-ihtimal, di dalamnya mengandung ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan-kemungkinan. Artinya masih sifatnya belum pasti ihtimal itu. La yattajihu ilaihil istidlal, dia tidak bisa dipakai dalil secara kuat. Kira-kira gitu. Wa kasahu saubul ijmal, maka dia disebut dengan masih mujmal. Nah, idzan saya lanjutkan, kalau begitu fabaqiyal haditsu 'alal umumi, maka berlanjutlah atau masih tetaplah hadis bahwa boleh atau bersalaman dengan nenek-nenek dan selanjutnya itu berlaku, atau hadis di atas di mana Nabi disalami atau digeret sama perempuan Madinah itu berlaku alal umumi, berlaku umum. Nah, ini ternyata masalah ini diperdebatkan. Lalu kesimpulannya bagaimana Pak ini tentang salaman sama perempuan yang bukan mahram? Kesimpulannya begini. Tsumma inna hunaka qa'idatan. Kemudian di sana ada kaidah, ya. Jumlahnya 2, makanya qaidatan. Ini kalau bisa dipakai sama kita. Tuhkamani lihadzal amri ay wa ma siwahu juga, atau wa ma yata'allaqu bihi. Hukum ini bisa dipakai kaidah yang dipakai patokan hukum baik pada masalah salaman ini maupun hal-hal yang berkaitan dengan salaman atau yang sepadan dengan salaman. Al-ula, ya, wa ma yata'allaqu bihi, atau wa ma ya yang serupa, ya, wa ma yushbihu bihi boleh juga, wa ma yushbihu gitu, wa ma yushbihu boleh jadi artikan wa ma yushbihu, wa ma yata'allaqu bihi wa ma yushbihu. Al-ula yang pertama begini kaidahnya, kaidah yang kita pakai patokan. Annal mamnu'a, sesuatu yang awalnya hukumnya dilarang. Yubahu, dia bisa jadi boleh, bisa mubah. Sesuatu yang awalnya mamnu, dilarang, itu yubahu, bisa jadi mubah. Indak darurati, ketika timbul kondisi darurat. Ya, awil hajati, atau hajat. Mithlul hajah, misalnya hajat ila tadawi, seperti berobat. Wal ilaji, atau mengobati. Ya perempuan, dia berobat, dokternya laki-laki. Mau nggak mau dipegang. Nah, mohon maaf. Atau sebaliknya.
yang sakit laki-laki, dokternya perempuan, mau nggak mau dipegang. Nah, ya dipegang itu kan mohon maaf, bukan cuma tangan, kadang-kadang bagian-bagian yang lain juga dipegang. Bahkan wal wiladati, termasuk pada saat melahirkan. Perempuan pada saat melahirkan, ya karena dokter kandungannya masih banyak laki-laki ya, memang bagusnya sih dokter kandungan itu cari yang perempuan. Makanya orang zaman dulu mendingan cari dukun beranak gitu ya, atau bidan gitu. Kalau di kampung dukun beranak. Ya kenapa? Saking nggak mau katakanlah dipegang laki-laki. Ya katakan tapi adanya memang dokternya laki-laki. Misalnya dia harus dioperasi lah atau yang lain-lain, maka yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Dalam kondisi apa? Darurat atau hajat. Wa nahwiha. Wa tahqiqu termasuk untuk tahqiq namanya. Tahqiq itu memastikan il-qadaya al-jinaiyah dalam masalah-masalah pidana. Jinaiyah itu pidana. Dalam masalah pidana mau nggak mau kadang mungkin seorang hakim harus melihat tangan seseorang. Wa asbahu dzalik, dan hal-hal yang serupa dengannya. Mimma tad'u ilaihil hajah, yakni masalah-masalah yang butuh padanya, ya, kondisi membutuhkan untuk maaf misalnya menyentuh, wa daruratul fardiyah, atau mungkin kita dalam kondisi darurat pribadi, awil ijtimaiyah atau sosial. Yang tadi saya bilang sosial itu termasuk misalnya Anda di satu komunitas yang orangnya qaribu ahdin bil Islam, yang dia baru pada belajar Islam. Kalau yang udah pada ngerti sih, kita nggak ajak salaman juga dia tahu, oh jangan salaman gitu kan. Ada kondisi-kondisi di mana mereka nggak tahu nih kondisi begini. Itu kita bisa pakai dari ini. Gitu. Ya, tapi jangan alasan darurat, tapi menikmati itu nggak boleh loh. Darurat saya terpaksa salaman, tapi senyum-senyum, kesenangan. Yang ngajak salaman cakep-cakep, ya itu nggak boleh. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Berarti dia bukan darurat, itu memang syahwat. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, astaniyat. Dibalik, innal mubaha, hukum yang awalnya mubah, yumna'u, bisa jadi haram. Indah khaufil fitnati, ketika dikhawatirkan fitnah. Ini menarik ya. Kaidah yang kedua ini, katakan salaman itu hukumnya mubah. Katakan salaman itu hukumnya mubah. Dia bisa jadi haram atau dilarang indal khaufil fitnati, ketika timbul fitnah. Sawa'un kanal khaufu 'alal rajuli aw 'alal mar'ati, baik kekhawatiran itu timbul atas diri laki-laki atau 'alal rajuli bagi si laki-laki, aw 'alal mar'ati atau atas perempuan. Jadi kalau kita kenal sebenarnya nggak ada perbedaan pendapat. Wong barang yang awalnya mubah, katakan salaman itu mubah, tapi kalau syahwat jadi haram. Atau kalau timbul fitnah jadi haram. Atau katakan salaman itu awalnya haram gitu katakan. Awalnya nggak boleh, makruh atau haram. Ya, tapi dalam kondisi darurat, maka hukumnya jadi boleh. Wahada, tentu yang namanya khauful fitnah itu idza qamat, ketika telah berdiri dalailu, dalil-dalil, bukti-bukti, bayyinatun, yang jelas, ala dzalika, atas adanya fitnah. Fitnah itu harus ada dalil. Misalnya dia cuma laki perempuan berdua, nggak ada orang lain, itu fitnah. Nah, tapi kalau dia sifatnya umum, apalagi itu salaman pengantin itu, Masya Allah. Masa orang yang undang orang pengantinan di atas pelaminan, tamunya udah datang, ngasrungin tangan begini, ngajak salaman, dia tolak. Mohon maaf, dosa itu. Waduh, kalau tamunya itu orang yang ngerti agama sih nggak apa-apa. Kalau yang nggak ngerti bagaimana? Dia bilang,
gue udah datang, dia sombong banget, diajak salaman nggak mau, tahu gini gue nggak datang katanya gitu. Nah ini kan berarti orang harus tahu juga. La mujarradu hawajis atau hawajisa, tidak bisa orang mengatakan itu fitnah hanya semata-mata ya berdasarkan apa namanya hajisun itu sesuatu yang terlintas di hati. Hawajis itu baru kayaknya baru pikiran hawajis itu. Ai ma khatara bi bali itu makna hawajis. Ya, la mujarradu hawajis ai ma khatara bi bali. Ya, tidak bisa orang misalnya bilang itu katanya fitnah hanya karena kekhawatiran pikiran dia, nggak bisa. Inda ba'dil mutakhawifin, yang itu biasanya muncul pada diri orang yang memang punya rasa ya terlalu takut, dikit-dikit takut, wal mutasyakkikin, atau yang selalu ragu, fi kulli ahadin, bagi seseorang, fi kulli syai, pada seseorang. Jadi kalau ketemu orang ragu pada setiap sesuatu ragu, ya repot kalau apa-apa semua hukumnya ragu. Nah ini tentang masalah rukhsah. Ya, sebelum pengajian ini kalau nggak salah dulu waktu Kiai Asyif Munawar menerima teks ini sempat mempertanyakan gitu ya. Nah sekarang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan adillahnya. Barangkali ada yang ingin memperdalam. Sekarang alhamdulillah ini kita ngaji nggak pakai putus sambung ya. Ini sudah enak. Mohon Kang Didi sekarang boleh sebelum kita lanjutkan manhaj istinbat qiyasi, kalau ada yang mau diskusi sedikit saya silahkan dibuka saja. Ya. Bisa dipejet sendiri boleh, yang mau tanya. Tapi kan ada. Ana. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Halabi. Oh iya, gimana Ustaz Halabi? Jadi ada di daerah Bekasi, ketika mereka Jumatan kan memang ada larangan sebagian. Nah, kemudian ada yang terbatas, ayo undur setengah 1, nanya saya nggak berani jawab ya. Hukumnya itu gimana? Namanya kreatif. Itu namanya kreatif. Secara hukum gimana? Kreatif gitu. Oh gitu. Ya begini, secara prinsip kan sholat Jumat itu selama dikerjakan di waktu zuhur kan secara fikih sah. Ya, siap. Masih di waktu zuhur. Kalau ke tempat-tempat tertentu malah kayak di pesantrennya Abu Yadim Yati di Cidawi Cadasari itu malah jam 1 lewat kalau Jumatnya itu. Ya. Makanya kalau orang Jakarta yang udah nggak kebagian di sini coba ke sono. Tapi kalau macet ya udah nggak kebagian juga. Jadi tanya, saya udah dijawab. Kalau itu sih secara fikih. Oh iya, secara fikih ya sah kan dia kan dikerjakan masih di waktu zuhur. Ini saya bicara secara fikih loh ya. Saya nggak bicara masalah Jumatan dari sisi kerumunannya di masa Covid, itu lain lagi ya. Belum berani. Ya, baik. Ya kan kalau kita baca kitab fikih gitu kan, kitab fikih mengatakan sholat Jumat itu antakuna fi waqti zuhri. Sholat Jumat itu hendaknya dikerjakan di waktu zuhur kan gitu. Plus 12:30 masih waktu zuhur. Ya. Terima kasih. Silakan Ki Asif. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, hanya sekedar untuk mengklirkan apa yang dulu pernah saya tulis atau yang saya tanyakan itu melalui WA gitu. Jadi ini Kiai, intinya kalau al-masu dan an-nadharu itu kan hampir sama ya. Jadi haraman nadharu, taharuman nadharu, haruma al-masu gitu ya. Iya, haruma nadharuhu, haruma masuhu gitu. Ya, haruma nadharu, haruma masuhu kan itu ya. Tetapi yang setelah Kiai
bacakan dari awal sampai akhir, terutama dalam metodologi Bayani ini, ya, mungkin bisa disimpulkan bahwa intinya itu kalau memang ada fitnah ya, ada fitnah Ya, atau fitnah, apa yang syahwat. syahwat Ya, ya. Tapi sekarang persoalannya untuk mengukur fitnah dan syahwat itu kan sangat rentang sekali dan sangat sulit sekali, Kiai. Artinya apakah bisa manusia itu bersih dari syahwat atau fitnah kan gitu ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya para ulama-ulama kan terutama yang saya lihat di Wahab Zuhaili itu di apa namanya Alakum Ismatilatuhu itu kok katanya di sana wataromu musafahah gitu ya, musafahatul mar'ah gitu. Secara umum gitu. Wataromu musafahatul mar'ah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ini la usafihun nisa yang kemarin Kiai Ya. sudah coba menguraikan tadi itu ya. Ya. Hmm. Tapi akhirnya oleh Wahab Zuhaili sendiri memprediksi di sana memang ada fitnah atau ada syahwatnya gitu. Dan hampir sepakat ulama-ulama di sana kalau memang ada tidak aman fitnah atau syahwat tetap diharamkan. Nah, tadi persoalannya sekarang bagaimana untuk Mengukur. standarisasi aman dari fitnah itu bagaimana gitu kan. Padahal manusia kan normal pasti punya syahwat pasti itu tentunya. Ya, inilah yang Ya, Masuk Kiai. dianukan. ya begini. Ya, hampir semuanya tuh Kiai Halabi. Ya begini. Kan kita bisa mengukur. Kalau yang salaman itu kakek-kakek sama anak kecil, umumnya yang nggak ada syahwat. Kita bicara umum. Kecuali kalau kakek-kakek sama nenek-nenek, itu biasanya syahwatnya kakek-kakek ya ke nenek-nenek. Begitu kan. Ya, kata seorang penyair Arab, likulli saqitatin fil yaumi laqitatun wa kullu saqitatin yauman laha suqu. Setiap buah jatuh dari pohon karena sudah ketuaan, katanya fil yaumi laqitatun, ada aja yang mungut gitu. Nenek-nenek itu yang mungut biasanya kakek-kakek gitu. Ya, wa kullu saqitatin yauman laha suqu. Dan setiap yang jatuh itu artinya barang yang jatuh itu biasanya nggak murah, udah tua, udah ya gitulah. Itu ada pasarnya. Nah, maka kita pakai patokan gitu. Nah, sama kayak seorang laki-laki masih muda, itu normalnya dia nggak ada syahwat sama nenek-nenek. Nah, sekarang kita pakai kaidah yang sifatnya umum saja. Nah, itulah yang mungkin tidak ada masalah. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara juga dalam kondisi normal. Umumnya orang, kalau dia salaman ketika acara hajatan sambil lewat, begitu, itu kan kira-kira sekarang kita pakai, saya mau tanya, ada nggak kira-kira syahwat? Nggak ada kan, umumnya orang yang salaman aja. Kan begitu saja. Nah, tapi kalau misalnya muda-mudi, yang rentan berdua, itulah di situ yang kita pakai hukum tadi. Nah, saya paham, haruma nadzuruhu, haruma masuhu, itu memang kalimatnya umum. Nah, kalaupun diartikan pokoknya sesuatu yang haram melihatnya, maka haram bersentuhannya, termasuk salamannya. Itu kan ada di kitab, ya Mata Nabi Syuja ya. Ya, itu kan bab nikah itu yang Ustadz Halabi itu, maka itu sifatnya buat ihtiyat. Ya nggak apa-apa juga buat ihtiyat. Tapi kan hukum ini kan kita lagi bahas contoh fatwa. Yang kita bahas ini kan bukan hukum fikih normal, tapi sebuah pertanyaan yang ditanyakan, gitu loh. Ada orang nanya, bagaimana kalau saya salaman begini. Gitu. Nama sepupu nggak haram. Saya kok rasanya hati kok rasanya masih belum seret, salaman sama sepupu nggak ada syahwat, dibilang. Maka saya datang sama Ki Asif Munawar, nggak Ki salaman, saya nggak ada rasa apa-apa. Kata Ki Asif Munawar, kalau nggak ada syahwat, aman dari fitnah, salaman aja. Kan begitu. Jangan-jangan Ki Asif begitu ya.
Kalau guru Kiai, kalau guru sama murid itu hampir umum Nah, Kiai. itu apalagi Di kelas kan, di sekolah kan juga umum itu Kiai. nah itu apalagi guru sama. Ya kan sama, guru murid sama kan, apalagi yang guru-guru madrasah gitu ya. Ya madrasah yang ya muridnya mungkin sanawiyah gitu ya. Gurunya aliyah juga sama ya, aliyah ya. Aliyah. Tapi begini. Kalau secara fikih mungkin pakai hukum fikih, tapi sebaiknya kita pakai tasawuf juga. Tasawuf untuk diri sendiri. Guru saya almarhum itu kalau beliau habis ngajar namanya Kiai Nafi Abdillah, kalau habis ngajar murid-murid aliyah itu padahal nggak salaman. Di madrasah saya nggak ada salaman. Laki perempuan guru saya nggak salaman. Tapi beliau kalau habis ngajar cerita pada saya pasti wudhu. Masya Allah. Kenapa? Saya khawatir waktu ngajar tadi, mata saya secara tidak sengaja memandang seorang murid, lalu ada perasaan apa. Masya Allah. Jadi memang itu beliau tidak untuk difatwakan, tapi untuk diamalkan buat diri sendiri, itu sisi tasawufnya, tapi hanya diceritakan. Nah, seorang faqih itu sebaiknya, orang ahli fikih, dia menjawab hukum itu ya apa adanya fikih. Tapi kemudian di belakang ada anjuran. Saya tidak masukkan anjuran itu di sini. Sebenarnya dalam beberapa kitab itu seperti Dr. Yusuf Qaradawi itu memberikan anjuran tapi sisi tasawuf sesudah beliau menjelaskan hukum. Ya, biasanya gitu. Saya beberapa mufti itu dia menjelaskan hukum fikihnya. Fikihnya apa adanya begini, tapi belakangnya terus dianjurkan. Kita kan ini sedang ngaji metodologi ya, jadi saya tidak menjelaskan itu. Tapi saya jelaskan, sebaiknya sesudah itu kita jelaskan sisi tasawuf. Sekarang gini, bagusnya walaupun itu tidak haram atau boleh, untuk hati-hatinya, kan begitu kan? Untuk hati-hatinya. Kalau memang bisa dihindari, ya nggak usah, kecuali tak bisa dihindari, atau hajat atau darurat. Kayak orang jual beli di pasar sekarang. Orang jual beli di pasar, ya mungkin saking cepatnya ngelayanin saksut gitu, salaman atau uang saya pegang gitu kan, mungkin kesentuh lah. Kalaupun tidak salaman kan pasti sentuhan. Ini memang berjalan juga dari logikanya. Kalau sentuhan dengan yang bukan mahram itu haram, seperti yang dikatakan para ulama, maka orang ke pasar dosa semua itu kan begitu kan? Di pasar orang jualan mungkin satu sentuhan itu nggak sengaja. Nah, memang kalau di Arab Saudi itu kalau belanja di pasar yang boleh hanya laki-laki, yang belanja yang jual laki-laki. Walaupun belakangan sekarang sudah mulai ada kelonggaran ya, sesudah masa MBS itu anaknya Muhammad bin Salman. Terima kasih. Oke, izin. Kalau budaya cipika-cipiki itu kan banyak juga kayak Pak Habibie juga siapa aja. Atau mungkin kita keluarga dekat biasa cipika-cipiki gimana sih? Kalau cipika-cipiki saya pikir itu sudah lebih dari salaman ya. Kalau itu ulama lebih banyak yang mengharamkan gitu ya. Jangan cipika-cipiki, nanti lama-lama sampean lanjut lagi ya cipika-cipiki bagaimana kalau meluk lah kan gitu kan, mereka kan sudah cipika-cipiki meluk. Nah, kalau itu sudah melewati lah, kita pakai huruf yang umum aja. Orang Indonesia itu kan paling banter cuman salaman gitu. Saya nggak mau pakai huruf yang atau kebiasaan yang di luar Indonesia. Kalau sudah cipika-cipiki, apalagi pelukan yang itu merupakan kebiasaan orang luar negeri, sebaiknya kita hindari, haram. Ya, kita pakai pendapat yang agak berat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya. Pak Kiai. Ya, Pak Kiki. Silakan Pak Kiki. Ya, ada pertanyaan, kalau salaman dengan sarung tangan bagaimana? Jadi yang menyalami dan salami dengan sarung tangan. Lah iya, sebenarnya kalau itu dengan sarung tangan itu bukan cuma buat menghindari fitnah, itu sih buat menghindari corona itu sebenarnya. Ya, walaupun mungkin bisa juga pakai alasan sentuhan secara langsung itu aladzu katanya, lebih terasa ya daripada pakai sarung tangan. Secara logika begini Pak
Pak Kiki, ya salaman itu kan ketika basyarah dengan basyarah atau tubuh dengan tubuh sentuhan. Tadi sudah dibahas sisi fikihnya. Dari sisi fikihnya kan kalau kita pakai dalil yang mengharamkan, katakan, atau yang melarang, toh juga kalau darurat diperbolehkan, gitu kan, darurat. Artinya, dan kedua selain darurat aman dari fitnah. Kalau kita pakai pendapat yang membolehkan, toh kalau dalam kondisi fitnah dan dalam kondisi kemungkinan ada syahwat juga haram. Kan sebenarnya sudah ketemu itu. Wal khulfu lafziyun, sebenarnya kalau diangan-angan khilafnya itu bersifat lafaz saja, dari sisi makna sama. Nah, terus kalau pakai sarung tangan ya pasti jauh lebih boleh gitu, jauh lebih boleh gitu ya. Ya. Nah, kecuali pakai sarung tangan tapi tetap syahwat gitu loh Pak Kiki. Nah, itu yang salah Pak Kiki kalau itu. Oh gitu ya. Ya. Nah, masalahnya kan pengantin itu merasa aman karena pakai sarung tangan, kayak dia nyalamin tamu itu karena merasa aman pakai sarung tangan gitu. SOP Pak Kiki harus pakai sarung tangan. Pak Kiki yang aman pakai sarung goni. Di di Al-Fiqhul Islami Wadatuhu, langsung nih saya baca tagnya. Watajuzul musafahah bihailin yamna'ul masa al-mubashar. Gitu. Jadi katanya kelihatannya kayaknya boleh gitu ya. Ya, boleh, boleh. Aman fitnah tadi itu sebenarnya. Iya. Ya, langsung saja masih dalam kondisi itu, dalam kondisi darurat boleh, apalagi pakai hail ya, pakai sarung tangan. Tapi kan begini, itu kan mungkin yang pakai bihail ini itu biasanya berlaku buat dokter ya, buat dokter dong. Dokter. Iya, ya dokter pasti kan dia menangani pasien pakai sarung tangan apa tuh, kayak semacam plastik ya gitu ya. Nah, sekarang karet ya. Kalau hajatan ya boleh juga gitu, boleh juga. Nah, terima kasih. Dulu malah sempat di Indonesia ini orang resepsi dibagi dua tempatnya, laki perempuan ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu itu awal-awal PK, ada dulu Partai Keadilan dulu awal-awal, atau tarbiyah itu kan rame itu dulu-dulu. Sekarang udah mulai hilang juga dengan sendirinya karena kan secara budaya itu nggak berlaku di sini. Ya, kalau budaya Timur Tengah terutama Arab memang begitu. Ya, itu sih sebenarnya satu bukan sekedar masalah hukum tapi itu masalah budaya. Karena memang perempuan itu dulu dalam kondisi sosial di Arab itu jarang gabung dengan laki-laki. Beda dengan Indonesia. Maka fikih itu kan sebenarnya kalau kita lihat, Imam Hanafi itu salah satu ulama yang cara berpikirnya maju ya. Imam Hanafi tinggalnya di Kufah kalau nggak salah. Kufah itu kota yang sudah lebih maju. Ya metropolis lah kalau bahasa kitanya. Itu beliau, makanya mazhab Hanafi agak lentur. Kayak perempuan, Imam Hanafi itu sudah melihat petani-petani. Perempuan ke sawah itu. Itu kadang-kadang pakai semacam sarung atau celana yang agak sedikit tinggi. Sehingga betisnya kelihatan. Imam Hanafi bilang ya kalau memang darurat syughul atau daruratul amal, darurat pekerjaan, enggak apa-apa. Ya enggak semua dikit-dikit haram gitu loh. Kemudian juga yang di pasar. Ya kalau ke sawah apa ya, derep apa itu Pak Amin tuh yang ngani-ngani itu. Ya, derep apa. Ya kan susah kalau pakai yang pasti kan kakinya kan kelihatan. Nah, itu beliau toleran. Jadi ulama itu juga akan terpengaruh sebenarnya dari budaya dan lingkup sosial di mana dia tinggal. Ya, makanya kalau orang dari kecil tinggalnya bukan di tempat yang sama dengan kita, dia lihat budaya kita mungkin aneh gitu ya. Nah, makanya kan hukum itu mestinya harus mempertimbangkan al-ahwal wad-dzuruf. Dzuruf itu istilah belakangan ya. Dulu ahwal, hal atau ahwal, sekarang sebutannya dzuruf, sikon, situasi dan kondisi. Dulu sebutannya
hal. Ya, istilah juga kan berkembang. Kalau kita baca kitab-kitab klasik nggak ada istilah az-zuruf. Misalnya ditanya, kenapa Anda kok nggak bikin sholat Jumat, tapi sholatnya zuhur? Az-zuruf yakni yamna'una katanya, atau tamna'una. Kondisi yang menghalangi kami. Nah, gitu. Itu az-zuruf sekarang. Baik, sekarang kita lanjutkan manhaj istimbat. Dikit. Ini saya kalau proses pernikahan, ada yang masyarakat, yaitu yang berdampingan posisi akadnya. Halo? Halo, ya. Kita kan serba salah nih petugas. Yang ideal sih memang mereka nggak keluar ketika sebelum ijab qabul, tapi banyak masyarakat budayanya berdampingan. Ini posisi kita gimana, Kiai? Saya justru mau tanya, yang melarang berdampingan itu dalilnya apa? Wong sampai naik bis saja laki perempuan, bukan mahram biasa. Ya. Apalagi ini mau apa namanya? Mau nganten. Iya, mau nganten. Jangan kemudian mengharamkan sesuatu yang belum haram, kecuali kalau sifatnya bukan mengharamkan, sifatnya idealnya. Ya. Kalau bicara idealnya, orang naik bis itu lorong perempuan di sebelah sini, laki-laki sebelah sini, kan gitu kan? Misalnya ya kereta, laki sini semua, perempuan di sini semua gitu. Nah kan idealnya begitu. Itu kalau kita bicara ideal. Nah, tapi itu bukan hukum yang sifatnya pasti. Kalau laki perempuan jejeran haram itu enggak juga. Namanya kendaraan umum, nggak di pesawat. Iya, karena budaya. Jadi ya jangan juga terlalu kaku ya memahami agama. Ya. Ya, saya juga kadang suka nanya, mau dikeluarin atau di dalam kamar? Di kamar aja ya terserah. Pas mau dikeluarin, ya terserah. Kita petugas yang melayani Kiai biasanya. Oh iya, ya nggak salah itu. Nggak salah. Petugas gitu aja, paling aman. Ya. Ini maunya di dalam apa di luar? Ya, biasanya dikeluarin nggak pengantin. Di dalam aja. Silakan aja, Anda maunya bagaimana. Gitu. Siap. Baik. Biar kita biar mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini manhajul istimbat al-qiyasi. Kita lanjut. Manhaj istimbat al-qiyasi. Istimbat qiyasi ya namanya. Wahua, yang namanya manhaj istimbat qiyasi itu adalah istimbatul ahkam, cara menggali hukum. Istimbat itu istikhrajul ahkam. Istimbat itu istikhraj ya. Menggali hukum ya, allati lam yujad. Nah, namanya menggali itu kan tadinya belum ada penjelasan hukumnya. Kita gali, kita keluar. Diambil dari sebenarnya kata istimbat dalam bahasa Arab itu awalnya populer untuk gali sumur supaya airnya keluar. Tadinya nggak ada airnya, kemudian begitu digali air keluar. Nah, kemudian kata istimbat yang awalnya ini dipakai buat menggali sumur supaya airnya keluar, digunakan untuk menggali hukum. Artinya awalnya hukumnya belum ada, kemudian kita gali supaya keluar hukumnya. Nah, itu makna istimbat, saya ulangi. Manhajul istimbat al-qiyasi wa huwa istimbatul ahkam. Cara istimbat qiyasi adalah istikhrajul ahkam, cara mengeluarkan hukum itu nazirul mas'alati padanan masalahnya. Masalah padanannya yang sepadannya ada. Al-musyabihati yang serupa, fisurati dalam bentuk, wasifati atau sifat, wal illati atau juga illat. Bisa jadi sifatnya tidak sama atau surah bentuknya tidak sama tapi illat. Biasanya sih ulama
banyak yang langsung pada kalimat terakhir, ya, al-musyabihati fil illah, langsung pada illah, walaupun bentuknya tidak sama persis. Lah, bagaimana cara kita mengeluarkan hukum atau istinbat hukum pada kasus-kasus yang belum ada penjelasannya dalam Quran dan hadis? Pamajalul mufti, maka wilayah atau ranah, majal itu ranah atau domain, bahasa sekarang itu domain, ya. Pamajalul mufti, maka domain, ranah atau wilayah seorang mufti, ya, wal ulama dan ulama pada istinbat ini adalah, ya, talabu illati hukmil far'i, adalah mencari alasan hukum pada hukum cabang atau pada hukum yang mau dicari hukumnya, nawazili, atau masalah yang terjadi, dicari dulu itu apa sih masalahnya. Sudah ketemu, oh alasannya gini, kalau gitu kita cari wataswiyatuha, dan mencari padanannya, mencari ilat padanannya, aywataswiyatuha, aywataswiyatul illah, gitu ya. Dan mencari padanan ilat alasannya, min hukmil asli, daripada hukum asal. Al-kaini fil Qur'ani wal hadisi, yang ada dalam Quran dan hadis. Ya, bi ayyi maslakin mim masalikil illah, ya, dengan cara apapun dari masalikil illah. Nanti itu dibahas dalam kitab usul fikih. Masalikul illah itu rumit. Ada yang namanya tahqiqil manat, ada tangqihil manat, ada, ya, beberapa penjelasan tentang masalikil illah yang saya tidak menyebut di sini karena itu secara khusus bisa dibaca dalam kitab-kitab usul fikih. Yang paling sederhana itu bisa dibaca kitab usul fikihnya, namanya Syekh Hasan Hitu, namanya Al-Wajiz. Dulu pernah saya baca bulan puasa tahun 2016 pasaran, ya, walaupun belum khatam karena terlalu tebal. Lah, berarti begini. Dalam istimbat qiyasi itu yang menjadi al-madar, patokannya adalah illat. Illat baik pada hukum yang akan digali maupun yang pada hukum padanannya. Dicari padanannya. Oleh karenanya ada ungkapan al-illatu, illat itu ummul qiyasi. Jadi ada ungkapan ini. Boleh Anda catat, al-illatu ummul qiyasi. Illat itulah sebenarnya dasar atau pokok utama, ibu, umun kan ibu, ya, sumber daripada qiyas. Nah, orang kalau mau belajar istimbat qiyasi, mengkiaskan hukum, ya dia harus menguasai betul dan memahami betul tentang illat. Illat hukum, baik hukum-hukum yang sudah ada dijelaskan dalam Quran dan hadis, maupun hukum-hukum yang mau dicarikan padanan. Wa adaqqu mabahithihi, dan illat itu paling detil-detilnya pembahasan qiyas. Nah, kalau orang mau belajar qiyas, ya intinya dia belajar tentang illat dah, kira-kira gitu. Wa ausa'iha, dan paling luas-luasnya masalah illat. Fa fiha, daripada illat itu, tazharu, menjadi terlihat, diqqatul usuliyyi, betapa telitinya ahli usul fikih. Jadi ahli usul fikih itu terlihat betapa Masya Allah telitinya karena dia illat. Wa badihatul fuqaha, dan karena illat juga, so, terlihatlah badihah. Badihah itu kecerdasan ahli fikih. Sebenarnya tadi yang sudah kita bahas, misalnya masalah salaman. Haramnya salaman. Itu kan sebenarnya bukan semata-mata salaman. Kan gitu kan? Tapi satu fitnah.
dan kedua syahwat. Kan itu kan sesungguhnya terlihat. Gak sembarangan orang mengharamkan. Di balik halal atau bolehnya salaman adalah kondisi di mana darurat atau hajat. Hajat itu terukur, ya kan? Menurut saya ada kebutuhan buat salaman, ada kepepet salaman. Itu kan jelas. Ya, kedua ada lagi ilat. Kadang-kadang satu hukum itu ilatnya bisa bukan satu, bisa 1, 2, 3. Satu darurat iya, kedua kenapa Anda kok jadi salaman? Satu darurat atau hajat, kedua tidak ada syahwat, tidak ada fitnah. Nah, di situ kan fikih itu ya sebenarnya kemampuan ahli fikih itu intinya kemampuan dia untuk memahami sebuah ilat, sebuah alasan dari satu hukum. Baik pada masalah-masalah yang sudah dinas, itu disebut fil masailil mansusah, itu baik dia dalam masalah-masalah yang sudah dinas dalam Quran dan hadis, dia tahu alasannya. Ini haram kenapa, ini boleh kenapa, ini makruh kenapa, ini katakanlah sunnah begitu. Kalau sunnah sih ya bisa juga ada disunahkan kenapa. Nah, atau dibalik, ini makruh kenapa, ini haram kenapa. Nah, itu namanya sudah dijelaskan dalam hadis dan Quran, maupun pada masalah yang belum dijelaskan. Dan kita harus cari tahu ini kira-kira masuknya dikiaskan pada hukum apa, sama apa tidak ilatnya. Nah, sekarang kalau kita bicara apa definisi kias, ya kan tadi kan kias itu kan intinya menyamakan hukum yang tidak disebut dalam Quran disamakan dengan hukum yang sudah disebut dalam Quran maupun hadis, maaf ya. Ilhaqu amrin ghairi mansusin ala hukmihi syar'i bi amrin mansusin ala hukmihi. Inti daripada kias kan kita mencoba menyamakan satu masalah yang belum disebut dalam Quran dan hadis, mau kita cari hukumnya dengan masalah yang sudah disebut dalam Quran. Nah, dia disamakan listirakihima fi illatil hukmi karena dia memiliki keserupaan pada ilat hukum. Ya, yang dia punya keserupaan dalam ilat hukum. Kan gitu kan inti daripada qiyas. Nah, sekarang kita langsung masuk ya. Contoh istimbat qiyasi. Contoh. Wa min amtsilatil istimbatil qiyasi. Di antara contohnya istimbat qiyasi. Pertama, hukmut talaffuz bin niyati fis salati. Hukum mengucapkan niat dalam sholat. Usolli. Nah, ini kan banyak yang bilang bid'ah ya. Usolli. Nah, ini sengaja saya kasih contoh ini yang kayak gini supaya nanti bapak-bapak bisa jawab. Contoh qiyas banyak sekali sebenarnya. Tapi saya kasih contoh yang sehari-hari supaya ini manfaat. Dhahaba Syafi'iyatu ala sunnatit talaffuz. Kenapa kok ulama mazhab Syafi'i berpendapat mengucapkan usolli itu sunnah? Bin niyati fis salati, dalam sholat. Kiasan. Nah, di sini. Ya dikiaskan, disamakan. Ala sunnatit talaffuzi bin niyati fil haji. Maka kalau ada orang bilang katanya mengucapkan usolli itu bid'ah karena nggak ada perintahnya, loh, Anda itu harus tahu bahwa sesuatu itu kalau dia katanya nggak ada perintahnya, ada nggak padanannya yang dijadikan kepadanan hukum. Nah, ternyata dalam haji itu ada kesunahan mengucapkan niat. Nah, maka disamakanlah itu, dikiaskan kiasan syabahian dengan kias keserupaan, sama-sama ibadah, gitu ya. Ma'adami ighfali wazifatil qalbi, tapi dengan tanpa
tidak melupakan tugas hati, ya ini kan niat itu tempatnya kan di hati toh. Ya tetap diucapkan tapi hati yang nomor satu. Alladzi la tasihhu salatu ma'a ghaflatihi, yang salat itu tidak sah kalau kita lalai. Wa qad thabata at-talaffuz bin niyati fil haji, dan sungguh telah tetap hukum niat dan mengucapkan niat dalam haji. Dalilnya mana? Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sholat, ya, wa nahnu bil Madinah, waktu itu kami di Madinah. Sholat apa? Az-zuhra, sholat zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Wal asra, sementara sholat asarnya di Dzul Hulaifah, di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu sekarang Bir Ali itu loh, Bir Ali. Ini maksudnya Nabi waktu itu mau haji. Lah, sholat zuhurnya masih di rumah, maka 4 rakaat. Tapi asarnya sudah di jalan, makanya dikosong. Tsumma bata biha, kemudian beliau menginap. Dzul Hulaifah Bir Ali dari Madinah sekitar berapa kilo ya? 7 kilo ya kalau nggak salah. 5 apa 7 gitu. Hatta asbaha, sampai pagi. Tsumma rakiba, kemudian Nabi naik di atas onta, hatta tawasbihi alal baita, sehingga kemudian beliau jejak di atas ontanya, namanya baita. Ya, baida satu tempat, maaf, al baida ismu makan. Nah, sampai di tempat namanya al baida, hamidallah wa kabbara thumma ahalla bihajjin wa umrah. Ya, kemudian hamidallah, Nabi memuji Allah, wa kabbara, dan baca takbir. Ya, thumma ahalla bihajjin wa umratin, kemudian Nabi menjelaskan niatnya. Ahalla itu ya talbiyah itu, tapi maksudnya menjelaskan, membunyikan niatnya bihajjin wa umratin. Ya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Nah, itu kan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan sama kayak usolli dong. Itu kan berarti kan kalau katanya niat itu cuma di hati, ini kita jawab orang yang katanya membid'ahkan usolli. Udah dalam hati aja nggak usah pakai usolli-usollian. Nah, kenapa Nabi waktu niat haji pakai labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah, kalau belakangan dimodifikasi oleh sebagian ulama, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha. Nah, kalau Nabi sih persisnya dulu labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu niat. Nah, kemudian dibahasakan Arab, tapi supaya buat orang kita jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kenapa pakai diucapkan? Nah, berarti kan Nabi niatnya ditalafuzkan dalam haji. Lah kalau haji aja ditalafuzkan dan itu adalah ibadah, sholat juga sama-sama ibadah, berarti ditalafuzkan. Lalu hukumnya bagaimana? Ya pasti sunnah orang yang ngasih contoh Nabi kan gitu. Nah, ini nanti ada perdebatan panjang. Boleh apa tidak tentang al-qiyas fil ibadah. Saya punya kitab. Kalau nggak salah dijual juga itu, atau bukan dijual, ditawarin sama Ki Asif, al-qiyas fil ibadah di madhab Syafi'i kan. Kalau nggak salah ada itu ya. Nah, itu kemarin saya lihat, tapi saya sudah punya kitab itu. Itu contoh-contoh kias dalam ibadah. Pertama, boleh apa nggak sih mengkiaskan ibadah dengan ibadah lain? Nah, itu mayoritas ulama bilang boleh. Nah, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu, ya pasti yang orang-orang yang selama ini bilang ke kita dikit-dikit niat bid'ah atau yang lain bid'ah. Nah, kita sih nggak usah heran lah kalau ada orang dikit-dikit membid'ahkan itu. Yang penting kita sudah punya dalil.
Wa asrahu minhu fit talaffudzi bin niyah, dan lebih sharih lagi, lebih jelas lagi tentang kebolehan atau kesunahan mengucapkan niat at-talaffudzi bin niyati. Hadits Aisyah radhiyallahu anha adalah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Siti Aisyah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah masuk bertemu dengan Duba'ah binti Zubair. Ya. Faqala laha, kemudian Nabi berkata pada Duba'ah, la'allaki aratil hajjah. Ini perempuan kan? La'allaki, bukan la'allaka. La'allaki aratil hajjah. Apakah kamu mau haji, hai Duba'ah? Qalat, Duba'ah menjawab, la ajiduni illa wajah. Waktu itu dia bilang, iya pengen, tapi tidak ajiduni illa wajah. Tidaklah saya menemukan diri saya illa waja'atan, kecuali lagi sakit. Ini nanti buat dalil buat TPHI, ya apa ya, pembimbing haji itu loh. Kalau ada orang mau niat haji atau sudah berangkat haji agak sakit-sakitan nih, Pak Yamin, Alabi nanti kalau jadi pembimbing haji, gimana itu? Nanti kalau tiba-tiba pada saat dia mau tawaf ifadah tambah ambruk, kan dimulai dari niat atau sebelumnya. Nah, ini Nabi ajarin orang yang risti, kalau bahasa petugas haji risti ya, resiko apa namanya? Tinggi. Risti. Resiko tinggi. Ya, risti. Nah, dulu Duba'ah ini sakit ya pas mau haji. Tapi saya sakit ya Rasul. Bahasa kitanya gitulah. La ajiduni illa wajah. Itu bahasa gampangnya. Saya pengen haji tapi agak sakit. Faqala laha. Nabi kemudian berkata pada Duba'ah, hujji washtariti. Udah kamu tetap haji aja. Yang penting kamu washtariti, memakai syarat. Maksudnya niatnya diucapin. Kuli, ya, sambil kau bilang, Allahumma mahalli haitsu habastani. Maksudnya gimana? Dia niat, labbaik Allahumma hajjan, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya, labbaik Allahumma hajjannya itu artinya tetap diucapkan sambil berkata, Allahumma, ya Allah, mahalli, tempat saya adalah haitsu habastani, sekiranya engkau mencegah saya. Maksudnya gini, orang yang dalam kondisi sakit, kalau dia tidak bisa melanjutkan hajinya, payah, itu dia boleh tahallul dengan apa namanya, ya dengan niat ini. Kalau orang sehat normal, dia harus tahallul dengan amali umroh. Ini kalau bab haji ya, ini yang belum pernah haji mungkin agak susah nih ngaji bab haji. Misalnya orang sudah niat haji, di tengah jalan udah niat haji, disuruh balik, nggak boleh haji gitu, karena ada corona. Padahal dia sudah dekat itu, nggak boleh balik. Contohnya yang kemarin itu, jangan-jangan udah niat umroh sampai bandara gitu, suruh apa namanya, suruh balik. Nah, itu biasanya dia harus tahallul dengan apa namanya, amali umroh. Nah, tapi dalam kondisi muhsar atau ihsar itu, nah ini dia ihsar, tercegah namanya ihsar itu, muhsar itu tercegah untuk melanjutkan haji karena sakit. Ada kalanya karena musuh, perang. Kayak waktu Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah itu kan muhsar itu Nabi. Ada kalanya karena penyakit di sana kayak corona. Nah, maka Nabi memerintahkan kalau kondisinya nanti orang mau haji dia sakit atau kemungkinan disuruh balik, kemungkinan ada musuh, ucapkan pakai niat. Labbaik Allahumma hajjan, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, saya akan haji, saya akan umrah sebisa saya, kecuali ada penghalang menghalangi saya. Nah, ketika dia tidak bisa melanjutkan haji, imma karena sakit, ada kalanya karena sakit, atau ada musuh, atau ada corona dan lain sebagainya, maka dia boleh tahallul.
karena dia sudah niat. Lah, ini hadis yang sangat jelas. Jadi pentingnya niat. Makanya kalau haji saja ada niat, maka kemudian sholat juga pakai niat. Apa dalil? Dikiaskan. Nah, tentang masalah boleh tak mengkiaskan dalam ibadah, al-qiyasu fil ibadah, ini secara umum, saya tadi sudah jelaskan, ada dua pendapat, mayoritas mengatakan boleh mengkiaskan ibadah dengan ibadah. Gitu ya. Baik. Akhrajahul Bukhari fi kitabin nikah, babul aqfa fiddin, ya, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam bab al-aqfa, orang harus kufu ya dalam agama ketika menikah. Hadis ke-4801, wa Muslimun, dan Imam Muslim di Kitabil Haji, dalam Kitabil Haji ya, bab jawazi istiratil muhrim at-tahallul li udrihi, bab jawazi istiratil muhrim, bolehnya seorang yang ihram haji. Ini bukan istiratil mahram ya, istiratil muhrim, bab bolehnya seorang yang sedang ihram haji menerapkan at-tahallul, dia tahallul li udrihi kalau ada udzur. Hadis ke 1208. Ya. Fa'inkilah, apabila ada orang bilang, inna talaffudha bin niyati ghairu waridin, mengucapkan niat sholat itu tidak ada dalilnya, yujabu, itu juga bisa dijawab, bi anna adamal wurudi laisa dalil. Ya, ini kurang nih. Inna talaffudha bin niyati fis sholati ghairu waridin. Ya, kurang fis sholat ya. Tolong tambahin nanti Kang Mu'alif sama Pak Hartono. Fa inqila inna talaffudha bin ni, atau boleh juga ya, inna talaffudha bin niyati fis sholati ghairu waridin. Kalau ada orang bilang mengucapkan niat dalam sholat itu tidak ada contohnya, yujabu, maka bisa dijawab bi anna adamal wurudi, bahwa sesuatu yang tidak ada contohnya, laisa dalilan ala adamil wuqu'i, bukan berarti dalil itu tidak pernah terjadi. Boleh jadi pernah terjadi, situ belum baca hadisnya, jangan bilang nggak ada hadisnya dulu. Orang itu jangan buru-buru bilang nggak ada hadisnya. Jangan-jangan ente belum pernah lihat kali. Makanya ulama yang hati-hati dalam satu masalah itu, dia biasanya nggak mau cepat-cepat bilang nggak ada hadisnya, nggak ada contohnya. Nggak berani kalau ulama itu. Dia lebih hati-hati. Walaisa huwa, dan tidak ada warid, katakan tidak ada contoh dari Nabi itu, juga laisa huwa dalilan, juga bukan otomatis jadi dalil ala adamil jawazi min babil aula, bahwa itu tidak boleh. Li'anna adamal ilmi bisyai'i, karena tidak adanya ilmu atas sesuatu, laisa ilman bil adami, bukan berarti itu berarti tidak ada pengetahuan, itu tidak, maaf, laisa ilman, bukanlah sebuah pengetahuan bil adami, bahwa itu tidak pernah terjadi. Kalau orang bilang, saya nggak tahu ya, Nabi pernah niat apa enggak, itu bukan berarti Anda meyakini Nabi tidak mengucapkan niat. Nah, ini kaidah usuliyah juga. Jadi, adamul ilmi bil adam, adamul ilmi bisyai' laisa ilman bil adam. Itu kaidah usul fikih. Nah, ini bisa dicatat. Kama huwal muqarrar ay fi usulil, fi kutubil fil usul ya, fi kutubil usul, fi kitabil usul. Dalam kitab usul fikih itu ada satu kaidah berbunyi adamul ilmi bisyai'i laisa ilman bil adam. Itu kaidah usul fikih. Sesuatu yang ada bilang belum pernah lihat Nabi mengucapkan niat, bukan berarti itu tidak pernah diucapkan. Makanya orang-orang yang dikit-dikit bid'ah itu, ya jangan-jangan memang kadang-kadang ada pertanyaan, teman-teman Wahabi itu sebenarnya pakai usul fikih apa enggak sih Pak? Ya pakai, cuman kaidah usul fikihnya memang beda sama kita. Itu masalah beda yang dipakai. Nah, karena beda ya nggak usah ribut. Susah namanya beda.
At-tsaniyah hukmun nuqudil waraqiyah, hukum uang kertas. Nanti kita lanjutkan lagi. Apa mau dilanjut? Oh, tinggal dikit ya. Tinggal dikit saya bacalah. Yang kedua ini. Hukmun nuqudil waraqiyah, hukum uang kertas. Ini dikiaskan. Ya. Qaulul mu'asirin fil nuqudil waraqiyah. Pandangan ulama-ulama kontemporer tentang uang kertas itu innaha nuqudun i'tibariyah. Dia itu adalah mata uang dari sisi penggunaannya, dari sisi i'tibarnya. Fiha sifatus tsamaniyah. Dalam nuqud itu, dalam uang kertas itu ada sifat dia berharga. Uang itu kan punya nilai harga. Kiasan ala dhahabi wal fiddati, dia dikiaskan dengan emas dan perak. Ini pakai istimbat kiasi juga. Termasuk zakatnya. Orang punya uang 10 juta, uang kertas. Apa dia zakatnya sama kayak emas? Atau dia punya uang 100 juta? Kan saya uangnya kertas, Pak. Dulu kan zaman Nabi kan yang dipakai zakat kan emas atau sama. Yang penting nilainya sama. Bisa dipakai buat beli. Walahal ahkamu syar'iyyah, dan karenanya pada uang kertas itu juga berlaku hukum-hukum karena dia dikiaskan dengan emas dan perak, berlaku hukum-hukum agama al-muqarrarah lidzahabi wal fiddah yang berlaku, yang ditetapkan emas dan perak. Kalau emas perak ada zakat, yaitu berlaku. Min haitsu ahkamir riba, kalau dalam emas dan perak ada hukum ribanya, uang kertas juga ada hukum ribanya. Tukar menukar emas itu kan harus sama. Nah, uang juga gitu. Kayak lebaran ini, orang nukar uang baru ya sama uang lama. Zaman dulu kan biasanya gitu ya. Uang barunya uang lamanya 1 juta, uang barunya 900.000 kan gitu kan, atau 950.000. Nah, itu berarti kan menukarnya ada riba, ada selisih. Ya haram. Nah, nggak boleh. Sama, uang kertas juga sama. Emas juga begitu. Kalau nukar emas, misalnya segram harus segram, jenisnya sama. Kecuali jenisnya beda. Ya, mungkin ada emas yang jenisnya beda. Mungkin, ya. Ya. Bukan ya. Jual beli. Kaitan jual beli. Nah, justru, ya riba itu kan jual beli. Nah, misalnya, atau perak yang jenisnya beda. Jenisnya beda perak itu. Misalnya perak campuran sama perak asli itu, emas campuran sama asli itu kan sudah beda. Kalau sama-sama asli, tukar menukar uang atau jual beli uang itu kayak kalau jenisnya beda nggak apa-apa. Satunya rupiah, satunya dolar, satunya real, nggak apa-apa. Kalau sama-sama rupiah kan masih sama. Nah, itu berlaku hukum riba. Karena uang kertas itu dihukumi sama dengan emas dan perak, zakah, hukum zakatnya sama juga berlaku. Wassalam, dan hukum salam, ya, pesan memesannya berlaku juga. Wasairil ahkam, dan hukum-hukum yang lain. Walaysa khafiyan, dan tidaklah samar anna ijra az-zakati, bahwasanya memberlakukan zakat bin nuqudil waraqiyah dalam hukum uang kertas, wa mahdul qiyasi, itu murni masalah qiyas. Ini ksinya nggak pakai ya, mahdul qiyas, nggak pakai ya ini. Itu murni qiyas itu. Ya, nggak pakai ya, mahdul qiyasi gitu saja. Itu mungkin ya namanya tulisan cala cetak biasa. Wa illa, jika bukan karena qiyas, pastinya alaysa fin nususi, tidak ada nasnya Quran hadisnya yang dizakatkan ghairud dhahabi wal fiddah, selain emas dan perak. Tapi karena ada manhaj qiyasi ini, maka uang kertas juga dikiaskan dengan emas, ada zakatnya dan lain-lain sebagainya. Hukum-hukum yang berlaku sama. Ya, sampai sini dulu. Sayanya kecapean. Ada pertanyaan Kiai. Saya kecapean. Terima kasih. Ilhaqul masail. Sekarang silahkan kalau ada mau diskusi, saya dengerin boleh. Silahkan. Ya Kiai, ini Kiai.
mengenai masalah manhajul istinbat al-qiyasi, Kiai. Untuk sekarang ini kan ada perbedaan dalam konversi zakat pakai uang, zakat fitrah pakai uang. Kalau yang berlaku di DKI sesuai dengan fatwa yang kita telah dikeluarkan, itu zakat pakai uang menurut jumhurul ulama, kecuali mazhab Imam Hanafi itu tidak diperbolehkan pakai qutul balad. Harus sesuai dengan an-nusus alaiha. Tapi kita yang sekarang ini yang sudah viral untuk kaitannya yang ada di Jawa Barat, itu sudah Basnas mengeluarkan untuk zakat fitrah yang dikonversi. Ini pakai zakat fitrah pakai uang, yang dikonversi pakai qutul balad yaitu beras. Yang saya tanyakan, dengan manhaj istinbat ini bagaimana kita bisa menyamakan semacam tasfiyatul manhaj, tanfiyatul manhaj dalam bidang zakat untuk para mufti-mufti ini, Kiai, sehingga tidak membingungkan umat gitu. Ya, pertama tidak mungkin kita menyamakan hasil fatwa. Namanya fatwa itu adalah ijtihad masing-masing mufti. Ya, masalah tadi kan salaman, masalah niat sholat, ada yang bilang bid'ah, ada yang tidak. Nggak mungkin kita samakan. Ya, biarkan saja itu berjalan semestinya. Karena masing-masing ulama itu sudah berfatwa dan masing-masing ulama itu di Sukabumi itu, bahkan di Pangandaran itu masih ada yang sampai 25.000. Ya nggak apa-apa, kan di sana kan ekonominya berbeda sama orang Jakarta, Pak Imam. Ya nggak mungkin kita samakan. Wong memang ekonominya beda. Ekonominya di sono bakwan harganya masih 500 perak. Di Jakarta sudah 1.000 perak, 1.500. Masa 2.000. Ya iya kan, dari harga saja sudah beda. Jadi ya kenapa kita harus aneh itu tentang itu? Biasa saja kita. Saya juga tadi pagi, tadi malam ya, ditanya sama ada wartawan occasion apa itu. Ya saya bilang, ya walaupun afdalnya bagi orang yang punya kelebihan, dilebihin saja zakat fitrahnya dari nilai yang berlaku di masyarakatnya kalau dia merasa kaya. Ada yang 25.000 Pak, ada yang 20, ada yang ya nggak apa-apa, memang mungkin harga beras di situ segitu gitu loh. Nah misalnya harga beras di Jakarta sekilonya, maaf, ada yang berapa gitu ya, yang 13.000 atau 15.000. Mungkin di daerah, karena memang itu penghasil beras di sana murah. Sekilonya cuma 8.000, misalnya gitu ya. Emang murah, ya mau bilang apa ya, ditentukan sesuai dengan daerah gitu saja. Ini. Enggak, yang saya maksud bagaimana cara menyamakannya untuk solusi. Nggak bisa disamakan. Masing-masing daerah kok disamakan gitu loh. Ya, apalagi tadi sudah Tasikmalaya, ya sudah nggak bisa disamakan. Ya kita memaklumi saja lah gitu. Biarkan kalau sana sudah sesuai dengan, selama itu sudah sesuai dengan ijtihad ya. Sudah ijtihad muftinya gitu loh. Nah, ulama sana sudah bilang ya sudah uangnya segitu, nah, mungkin sudah diukur dengan ukuran sana. Gitu. Oke, ya terima kasih. Oke, izin Ki. Kalau qutul baladnya gitu kayak barangkali kalau masalah qutul baladnya itu barangkali kayak untuk qutul balad, kalau qutul balad itu bisa nggak disamakan itu seluruh daulah yang ada di dunia, khususnya umumnya ya luar negeri misalnya. Kalau Imam Syafi'i itu kan
bisa dari kalau zaman Rasul disamakan beras dengan gandum, gitu kan. Nah, kalau orang Madura kan apa itu jagung misalnya gitu. Nah itu kalau seandainya kutul balanya itu disamaratakan semuanya beras semuanya gitu. Padahal kan masing-masing gitu ya. Itu ada yang pakai gaplek misalnya. Sagu. Jadi ya pertama kutul balat itu kan pastinya sesuai dengan daerah ya. Potensi daerah itu kan berbeda-beda. Ya orang itu zakat pakai kutul balat. Itu satu, apa yang dimakan. Tapi begini, saya sesungguhnya ya, memahami spirit zakat itu. Itu kan ada dalam sebuah riwayat, ada satu daerah, dia zakatnya, kenapa kok zakat pakai uang itu boleh? Itu karena spiritnya zakat itu satu adalah bagaimana mengenyangkan fuqara masakin. Lah mengenyangkan fuqara masakin itu kan pasti pakai makanan ya. Cuma pada masa lalu memang kan penggunaan uang an-nuqudul waraqiyah itu kan tidak semasif sekarang. Nah, maka Nabi kalau kita pahami cara berpikirnya, bagaimana zakat itu satu yang paling mudah bagi muzaki yang mengeluarkan, kedua juga paling manfaat bagi mustahik yang menerima. Itu filosofinya, cara berpikirnya utamanya begitu. Nah, oleh karenanya cara pandang misalnya mazhab Hanafi yang memperbolehkan berzakat dikonversikan pakai uang, itu sebenarnya mengikuti cara pandang tadi, bagaimana yang paling mudah bagi muzaki dan juga yang bisa mengenyangkan bagi mustahik. Lah, kok uang kok bisa mengenyangkan loh? Kan sekarang kan orang pakai uang bisa beli, malah sekarang lebih mudah pakai uang. Nah, oleh karenanya perdebatan tentang ini panjang. Ya. Justru yang menarik, kalau zakat kambing, karena dulu orang Yaman zakat kambing diambil oleh Nabi, karena situ udah kaya-kaya, mau dibawa ke Madinah. Terus nggak mungkin kambing digeret-geret dari Yaman ke Madinah. Oleh sahabat dijual. Yang dibawa ke Madinah itu adalah uangnya. Nabi bilang bagus itu. Lah kalau dari Yaman geret kambing ke Madinah di tengah jalan mati, kan begitu kan? Nah itu berarti cara berpikirnya luar biasa. Nah ini. Jadi cara berpikir kita itu jangan terlalu kaku gitu. Kita pahami illat. Kan tadi, gara-gara kajian illat itu kan kata para ulama, jadi ketahuan badihatul fuqaha, kecerdasan ahli fikih. Wa diqqatul usuliyin, dan telitinya ahli usul fikih. Kan gitu kan? Maka kita lihat apa sih sebenarnya alasannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait tentang penyamaan jumlah tadi yang ditanyakan atau disarankan oleh Pak Kiai Imam Zakwan, ya nggak bisa juga. Memang standar harga kan berbeda tadi Pak Kiai Imam. Ya, jadi ya kita nggak bisa menyamakan itu, standar harganya berbeda. Kalau di Tasikmalaya 25.000, di Jakarta ada yang 35. Ada yang kemudian pakai alasan, kalau kita mau ikut Imam Hanafi itu kan membolehkan pakai uang, tapi kemudian standar beliau dalam zakat itu bukan 2,5 kilo, tapi 4 kilo atau 5 kilo katanya gitu. Nah, itu ya kita harus pakai Imam Hanafi lah, ukuran kilonya juga. Ya nggak harus begitu juga. Nanti kalau kita bicara talqih, sekarang begini, kita bicara pada yang paling dasar. Ini masalah sebenarnya qot'i apa dhonni sih? Kan gitu. Ijtihadiyah apa qot'i? Kalau sesuatu yang sifatnya qot'i, selama masih qot'i, ulama fikih, selama masih dhonni atau ijtihadiyah, ulama fikih itu pasti selalu akan lentur. Gitu aja. Nah, kalau mau disamakan, maka yang menyamakan bukan ahli fikih. Dalam ukuran zakat itu, Pak Imam. Yang menyamakan, misalnya turun tangannya pemerintah. Tapi kan nggak mungkin pemerintah turun tangan kayak begini. Karena ini urusan agama, pasti diserahkan pada wilayah masing-masing. Dan negara memang sebenarnya tidak ikut campur urusan ini. Sama kayak ada orang, Pak,
Bagaimana usul aja sih supaya pemerintah itu atau ulama MUI memberi fatwa supaya seragam subuh pakai kunut semua atau nggak pakai kunut semua, kan nggak mungkin, atau taraweh 2-3 semua atau 11 semua, nah, itu sama, itu nggak mungkin. Ya, jadi mencoba at-taswiyah, menyeragamkan ukuran zakat fitrah dari sisi uang di berbagai daerah tadi, Tasik dan lain sebagainya, mau disamakan dengan kita, nggak mungkin. Terima kasih. Silakan Pak Kiki. Assalamualaikum Pak Kiai. Ikut aja Pak Kiai. Salam, ya. Oke, saya mau nanya bentar Pak Kiai. Kalau orang yang punya tabungan itu bisa kena masuk zakat nggak, Kiai? Ya, kena zakat lah kalau sudah 1 tahun. Kena zakat. Uang itu kan tadi ada zakatnya. Kalau sudah 1 nisab dan sudah haul, boleh juga memang mempercepat haul. Gitu. Ya misalnya tabungan saya sebenarnya wajib zakatnya bulan Juni, tapi karena kondisi COVID saya keluarkan sekarang. Selama sudah 1 nisab boleh. Ada zakatnya. Terima kasih. Oke, izin Ki, nanya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam pelatihan haji ada sebuah pertanyaan menarik. Jadi ada kasus Putus-putus ya? ketika mereka pengen niat haji. Halo Ki, ini rombongan haji 19 dari Madinah. Halo? Ya. Ya, terus? Bulan ambil mikotnya di Bir Ali. Jadi ceritanya dari 19 ada 2 bus yang bablas karena di situ nggak ada petugas mungkin. Lalu dia bablas udah mau sampai ke Mekah. Sementara si sopir itu dia tahu tuh Bir Ali disingkat sebentar, tapi karena ada pengurus yang ngotot, ini bukan Bir Ali, dia lanjut 2 bus. Nah itu solusinya apa? Dia balik ke Bir Ali atau dia mikot yang terdekat dekat Jirona atau Berdam, Kiai? Orang yang tidak ambil haji atau umroh dari mikot kena dam aja. Bayar dam aja. Solusinya bayar dam. Dam saja, Kiai. Iya, bayar dam. Dan damnya di Jakarta atau di situ? Ya di sana lah, dam itu di sana. Dam itu di sana. Karena ada kasus yang bayar tuh rombongan KBH-nya yang di gitu. Jadi kalau udah nggak perlu balik lagi. Enggak. Atau bayar dam. Berdamnya cukup, Kiai? Ya bayar dam aja. Bayar dam. Siap. Ya. Baik. Cukup. Alhamdulillah kita tidak terasa hampir 2 jam ya. Ya, moga-moga waktu kita manfaat. Ini namanya deres. Yang dideres juga Quran tadi ya, hadis juga ya kan. Semua kita baca. Moga-moga ini jadi amal soleh kita di bulan Ramadan hari ini yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditutup doa gantian. Sekarang yang baca doa Ki Amin Salaf. Kemarin ya Asif, sekarang Ki Amin Salaf. Ki Amin Salaf udah keluar ya tadi ya. Ya mungkin yang belum Ki Miftah baca doa Ki Miftah. Ki Miftahul Mahasin. Amin. Tuh. Walaupun suara beliau lagi di mute, kita aminin. Amin. Enggak, Ki Miftah baca doa. Amin. Iya, Ki Miftah baca doa ini. Diaminin nama yang lain sudah. Ayo. Buktinya dibuka. Amin. Sudah ada suaranya Ki Miftah, tinggal baca aja. Hah? Ada Pak Imam Zakwan lah, Pak Imam Zakwan ini yang jauhan. Moga-moga Pak Imam Zakwan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi
وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وافتح علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وإخوانا وأخواتنا وقومنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والزير اللهم فقهنا وفقهم في الدين وعلمنا وعلم التأويل اللهم ارزقنا القوة والنشاط اللهم ارزقنا الجد والاجتهاد اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة اللهم ارزقنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Terima kasih. Sampai di sini kita tutup. Insya Allah besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ge. Zakwan sehat. Imam Zakwan.